Shalom adik-adik, damai di hati, damai di hati. Ya, apa kabar di pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya adik-adik, puji Tuhan di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Walaupun kita hanya bisa beribadah kembali melalui pengeras suara dan juga live streaming, tapi sukacita kita untuk memuji Tuhan itu selalu ada di dalam diri adik-adik semua. Nah adik-adik, di pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Mengundang semuanya berdiri. Dengan penuh sukacita, kita gerakkan tangan dan kaki kita memuji Tuhan. Terang semua bernyanyi, Yesus terang dunia. Ya adik-adik, masih ingin memuji Tuhan dengan penuh sukacita? Katakan amin. Katakan amin. Amin. Ya adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Jangan ada yang bermain. Torang semua bernyanyi sukacitaku. Jumpa Tuhan Yesus, wajahku tak sedih lagi, tapi sukacita. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak pernah takut lagi, tapi punya kuasa. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak hidup buat diriku, tapi bagi semua. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, aku mau saksikan tentang Yesus Juru Selamat. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes. Nah adik-adik, sekali lagi kita memuji Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita semua talenta dan kita ingin mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Torang semua bernyanyi, bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi kita bernyanyi, bersama Tuhan aku bisa.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kita angkat pujian yang berkata, Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, baiklah kita akan berdoa. Mana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa di surga yang sudah menjaga kami, melindungi kami pada malam yang boleh kami lewati, hingga kami boleh berada di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Terlebih di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan mengikuti ibadah. Kami bermohon kepadamu Bapa, Engkau sekiranya menyertai akan ibadah kami di pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apa. Berkati kami yang ada di rumah bersama dengan mama, papa, oma, opa untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jalannya ibadah kami di pagi hari ini. Jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Nah, ada di dikasihi Tuhan, sebelum torang membaca firman dan mendengarkan cerita firman Tuhan, torang menyanyi pujian yang berkata, Jadilah murid Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Adik-adik sekalian diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di rumah, kita semua saat ini torang mau sembahyang dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak-Mu, saat ini di hari Minggu yang kudus, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus menerangi hati kami semua, supaya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam tumbuh kembang sebagai anak-anak Tuhan yang boleh diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan hikmat dan Roh Kudus, firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik silakan, kita akan membaca firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat 15. Nah, dalam perjanjian baru adik-adik yang ada di rumah, yang sudah duduk manis, ada pegang Alkitab, boleh minta bantu Pak Mama mau buka Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nah, minta bantu Pak Mama, yang belum dapat silakan berusaha membuka Yohanes 6 ayat 1 sampai 15.
Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, Suruhlah orang-orang itu duduk. adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah adik-adik, dari kisah tayangan tadi, orang boleh melihat orang punya Tuhan Yesus adik-adik sungguh luar biasa. Karena dari cerita tadi menggambarkan bahwa Yesus punya kuasa. Apa yang tidak bisa dibuat manusia, Tuhan Yesus bisa melakukan. Termasuk di dalamnya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ibu mau tanya adik-adik, 5.000 orang itu banyak atau sedikit? Iya, ada di rumah yang sudah berteriak, banyak sekali ibu. Nah, jadi adik-adik, ketika Yesus bersama-sama dengan orang banyak, pada waktu Yesus berangkat ke Danau Galilea, yaitu di Danau Tiberias, banyak orang berkumpul mengikuti Yesus. Orang ada lihat Yesus melakukan mujizat. Orang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Ada yang lumpuh tidak bisa berjalan, tapi Tuhan Yesus jamah di kaki langsung berjalan. Ada yang buta, Tuhan Yesus bikin mujizat bisa melihat. Ada yang sudah tidak bisa bangun, akhirnya Yesus jamah dan sembuhkan. Nah, orang banyak itu ada lihat Tuhan Yesus ada buat mujizat. Nah, akhirnya apa adik-adik? Waktu mereka berjalan bersama Yesus dan sudah banyak mujizat yang mereka lihat. Dan waktu itu ada seorang murid Yesus yang bernama Filipus. Ini Filipus ini dia bilang begini, di mana orang mau makan? Karena so lapar. Filipus bilang, masakan roti seharga 200 dinar mau cukup, ini orang banyak sekali mau makan. Itu 200 dinar itu adik-adik kalau orang hitung dengan orang mau belanja dengan rupiah sama dengan
9.500.000 lebih. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik, pada waktu itu ada juga seorang murid. Dia bernama Andreas. Siapa adik-adik? Andreas, ya pinter. Berarti udah perhatikan. Nah, Andreas itu saudara dari Simon. Dia berkata begini pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ada seorang anak kecil. Dia ada 2 ekor ikan. Berapa ekor ikan? Wah, pinter. Dia ada 5 roti. Berapa roti adik-adik? Ya, 5 roti. Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di atas rumput. Nah, waktu dorang duduk, Yesus ambil itu roti dengan 2 ekor ikan. Lalu Yesus berdoa mengucap syukur. Wah, waktu Yesus berdoa mengucap syukur, selesai berdoa Yesus membagi-bagikan pada murid-murid, kasih pak orang-orang banyak itu bagi. Berapa orang adik-adik dah duduk? Berapa orang? 5.000 orang. Wah, 5.000 orang banyak atau tidak? Banyak sekali ya. Ya, adik-adik waktu sudah dibagi itu roti pada 5.000 orang itu nyana terhitung dengan perempuan itu baru laki-laki, perempuan, anak-anak, wah lebih banyak lagi, lebih dari 5.000 orang. Ternyata adik-adik bagi-bagi itu roti, mereka sudah makan kenyang, mereka kenyang, mereka tidak kelaparan lagi. Dan akhirnya apa adik-adik? Habis dorang sumakan, kok Yesus bilang, kumpul itu roti-roti yang kecil, kepotongan-potongan yang kecil-kecil itu. Dorang kumpul semua. Ada tadi sisa, berapa bakul? Ayo jawab adik-adik. Wah, ada yang sejawab, 12 ibu. Ya pinter, berarti dia rajin baca firman Tuhan. Ada tersisa 12 bakul. Banyaknya, bayangkan semakan itu 5.000 orang. Belum dia perempuan, laki-laki, anak-anak. Wah, tersisa lagi 12 bakul. Nah adik-adik, ternyata orang punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Adik-adik, ibu mau sampaikan pada adik-adik, kalau orang punya mama, kalau orang sudah habis makanan, bilang pak mama dan papa, mama, orang mesti berdoa pada Tuhan Yesus, ingat Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus kasih pekerjaan pada papa, orang nyanda mau kelaparan. Apalagi di masa COVID ini, adik-adik so tahu masa-masa orang bergumul dengan kesulitan. Orang tidak boleh khawatir. Karena orang punya Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa. Begitu juga kalau adik-adik sudah ada uang mau beli buku, sudah ada uang mama di rumah, anak-anak mesti selalu berdoa pada Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus itu, nenek mau kasih biar orang kelaparan. Nenek mau kasih biar orang susah. Asalkan harus percaya pada Tuhan Yesus. Jangan meragukan Tuhan Yesus. Jadi kalau semua tidur, ingat berdoa. Sampai di antara adik-adik, jamakang nak jas sembayang. Wah, mana? Oh, ada yang semua ngaku dosa kita nak jas sembayang ibu. Langsung hap di mulu. Jadi orang ada dengar nih cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Orang harus tahu mengucap syukur. Kalau semua tidur berdoa, minta kesehatan. Kalau ada sakit, jangan lari pada dukun, mesti lari pada Tuhan Yesus, berdoa. Nah kalau juga di masa-masa COVID ini orang minta pada Tuhan Yesus, minta ampun. Kalau mama papa banyak dosa, kalau adik-adik juga orang banyak dosa. Tidak ada yang sempurna, semua banyak dosa.
Jadi orang minta ampun supaya Tuhan Yesus memberkati. Dan ibu mau kasih ingat, kalau makan, biasa ada yang pulang sekolah, belum baganti dia sudah pergi ambil tuh makanan sohap di mulut. Nah itu melupakan Tuhan Yesus pemberi berkat. Tuhan Yesus sebelum dia kasih makan itu orang banyak, dia ada mengucap syukur, berdoa, ternyata mujizat Tuhan terjadi. Makan kenyang-kenyang, ada tak sisa lagi 12 bakul. Wah, luar biasa orang punya Tuhan Yesus yang selalu kasih berkat dan rezeki pada orang. Jadi adik-adik, orang harus beriman, percaya, jangan ragu. Kalau orang hidup dengan Tuhan Yesus, orang akan rasakan itu berkat-berkat Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan harus berdoa pada orang tua. Orang tua juga harus selalu bersyukur, doa supaya Tuhan Yesus kasih kesehatan, kasih rezeki, kasih apa yang orang butuhkan. Tapi mama dan papa juga harus bekerja dan terus berdoa dan mengucap syukur. Nah, demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat ini akan menjadi berkat petorang semua, bahwa torang tetap percaya Tuhan Yesus sangat baik dan sayang kepada kita semua, memberikan berkat dan rezeki. Tuhan berkati firman Tuhan. Sekarang torang mau menyanyi sama-sama dengan lagu 5 roti dan 2 ikan. Tuhan memberkati yang makan 5.000 orang. Sama-sama, 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih adik-adik. Ada yang cuma nyanyi, ada yang enggak menyanyi, tunggu-tunggu. Nah, jadi terus mesti selalu yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan selalu nyata. Demikian firman Tuhan, orang akan memberi persembahan. Semua yang siap persembahan, jangan simpan-simpan itu persembahan. Masuk kasih persembahan, dia susus sesambunyi itu persembahan. Mesti kasih pada ibu yang akan mengumpul di rumah-rumah. Lagu persembahan, nanti Anda akan mengangkat satu pujian lagu persembahan. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi persembahan yang mama papa berikan. Persembahan yang mama papa berikan, akan ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan yang mama papa berikan, akan ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, semua duduk manis, kunci tangan. Tidak ada yang bercerita sementara berdoa. Kalau orang bercerita sementara berdoa, orang sedang bermain, kan Tuhan Yesus nak sayang. Jadi semua kunci tangan, orang mau berdoa, tidak ada yang bercerita Itu kakak dan adik dah duduk baku dekat, tak boleh bercerita. Duduk manis, ambil sikap berdoa, orang mau sembahyang. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena kami punya Yesus yang ajaib dan luar biasa. Saat kami susah senang, saat kami dalam kondisi membutuhkan makanan, Tuhan Yesus memberikan rezeki.
saat kami juga anak-anak-Mu yang sering menghadapi banyak pergumulan, Tuhan Yesus selalu menguatkan iman kami. Kami bersyukur bahwa kami punya Yesus yang sungguh ajaib dan luar biasa, yang selalu melakukan berbagai mujizat-mujizat. Karena itu Bapa, lewat firman Tuhan, kami anak-anak-Mu semakin percaya dan sungguh-sungguh untuk tetap beriman dalam tumbuh kembang anak-anak sekolah minggu Jemaat Nazaret. Tuhan selalu memberikan kekuatan, jauhkan segala iblis-iblis yang selalu membuat kami lemah, jauhkan segala sakit penyakit mara bahaya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Mama dan Papa, Oma dan Opa yang berjuang mencari nafkah, membesarkan kami. Tuhan beri berkat bagi mereka, kekuatan dan kesehatan dan rezeki-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah memberi persembahan, diberkati oleh Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat Kak Anda dan Kak Alan sebagai pengasuh sekolah minggu yang begitu setia melayani anak-anak. Diberkati selalu. Penatua juga anak sekolah minggu, Engkau berkati Tuhan. Ibu Penatua Ineke Likis, biar kiranya hikmat surgawi Roh Kudus selalu membantu hamba-Mu Penatua anak. Dia semakin ada sukacita melayani Tuhan. Selalu kesehatan, diberikan berkat terlebih dalam sebagai abdi negara, sebagai pelayan Tuhan. Bapa memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa di masa-masa COVID-19 ini, Tuhan putuskan mata rantai virus corona, supaya kami boleh sekolah Tuhan, supaya kami boleh menambang ilmu. Kami sekarang ini belajar di rumah. Engkau beri ketabahan bagi Mama dan Papa, kakak yang membantu dalam kami untuk belajar. Beri kesabaran bagi mereka, beri hikmat Roh Kudus dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus bagi anak-anak yatim piatu yang membutuhkan kasih sayang Mama dan Papa. Tolonglah Tuhan mereka yang ada di sekitar mereka, membantu dan menolong mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Diberkati hamba-hamba Tuhan, para pendeta, guru agama, para penatua dan syemasi, para penasehat jemaat, selalu mereka dalam melaksanakan pelayanan diberkati. Bagi anak-anak Tuhan yang sering malas mendengar firman Tuhan, yang sering malas untuk berdoa, tolonglah Tuhan, gerakkan hati iman mereka Tuhan untuk tahu bersyukur. Baik sebelum tidur, sebelum makan, bangun pagi, kami harus berdoa dan mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus sayang dan cinta kepada anak-anak kecil, anak-anak yang sudah besar, baik juga Mama dan Papa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sayang semua orang. Kami juga Tuhan menyerahkan pemerintah kami, menyerahkan juga pemimpin-pemimpin gereja-Mu, selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa kami, sembahyang kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang orang berdiri semua. Ayo, jangan malas-malas, berdiri. Orang menyanyi, di sini senang, di sana senang, di gereja senang, di rumah senang. Ayo, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, di gereja senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Ada namanya nyanyi, ada ikut yang gerakan. Kalau dengan Tuhan Yesus harus semangat, adik-adik. Ulang satu lagi. Di gereja senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, di gereja senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Semua ambil sikap orang menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai Enci dan engkau. Tuhan Yesus datang. Amin. 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 Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah, dan Kak Alan dan Kak Anda, kita semua yang sudah bertugas pada saat ini, baik di rumah, gereja, dan di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, adik-adik. Halo, tetap semangat, ada sukacita. Amin. Nah adik-adik, puji Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini bisa selesai dengan segala baik. Engkau mengatasnamakan Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemim Nasaret Tuminting mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Guru Agama Onice Kawahe Umbo yang telah membawakan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Guru dalam tugas dan pelayanan. Berterima kasih juga kepada Enci Anda dan juga Kak Aif yang telah bersama-sama dalam ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan Kostor yang telah menyediakan gedung gereja untuk kita beribadah saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan adik-adik jangan lupa minggu depan torang baku dapat ulang. Shalom. Damai di hati. Shalom.